Berita pertama sergap dari Boyolali, Jawa Tengah nih. Seorang pria dibakar keponakannya sendiri waktu lagi sholat maghrib. Awalnya korban cekcok sama istri pelaku. Tiba-tiba pelaku beli bensin. Nah, untungnya korban masih sempat kabur dari jendela. Persoalan keluarga harusnya diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bukan main bakar, Mas. Roll. Beginilah kondisi kamar Girianto 59 tahun di Boyolali, Jawa Tengah usai dibakar oleh Budianto 56 tahun, keponakannya sendiri. Sejumlah barang termasuk tempat tidur ludes terbakar. Kejadian berawal saat istri pelaku terlibat cekcok dengan korban. Pelaku yang emosi langsung membeli bensin eceran ke warung. Bensin tersebut disiramkan ke kamar korban hingga terjadi kebakaran. Korban mengalami luka bakar hingga lebih dari 40% dan langsung ditolong oleh warga. Sekitar wajah. Untuk pelaku, saudara Budianto, umur 56 tahun, ya, pekerjaan swasta yang tinggal bersama korban dan istrinya. Jadi dalam perkara ini kami mengamankan barang bukti berupa pecahan botol maupun sisa bensin dalam botol serta korek api. Pelaku diamankan polisi dan dijerat pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum dan pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Yang ini masih dari Boyolali. Nggak habis pikir. Seorang guru agama di pesantren tega membakar santri, temen adiknya sendiri, karena dituduh mencuri ponsel. Korban menderita luka bakar hingga 38%. Waduh, pesantren kan buat mendidik moral, bukannya malah pamer kekerasan. SS 15 tahun asal Sumbawa Barat, seorang santri pondok pesantren Darus Syahadah di Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah terbaring tak berdaya. Korban mengalami luka bakar hingga 38% akibat penganiayaan oleh kakak dari rekannya sesama santri. Kejadian berawal saat adik pelaku mengadu bahwa ponselnya hilang dan diduga dicuri oleh korban. Pelaku yang bernama Galang Setia Dharma, 21 tahun, merupakan guru agama yang menginterogasi korban dengan ancaman menyiram bahan bakar minyak jika korban tidak mau mengaku. Korban yang tetap tidak mau mengakui akhirnya disulut pelaku hingga terbakar. Ini sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban dan difasilitasi waktu itu dihadirkan oleh salah satu pengasuh sehingga antara tersangka ini dapat menginterogasi korban dalam satu ruangan yang ternyata dalam ruangan itu dikunci oleh tersangka. Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar berupa bensin yang dimakan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 358 tentang penganiayaan berencana. Dan karena korban masih di bawah umur, tersangka juga dijerat perlindungan anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Ini ngeri nih, ngeri. Anak-anak tanggung, masih ABG, bocil, pada tawuran pakai senjata tajam lagi. Fatal, satu anak tewas kena sabetan senjata tajam. Korban masih sangat muda, umurnya aja masih 15 tahun. Nih, buat ente yang ikut tawuran nih, sekarang boleh sok gagah. Nanti ketangkep, masuk penjara, belasan tahun, hilang masa muda ente. Nyesel deh. Puluhan remaja berkejaran di dalam sebuah gang kawasan Jalan Dr. Harun, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.
Dua kelompok remaja tawuran saling serang dengan senjata tajam. Seorang remaja tersudut langsung menjadi bulan-bulanan kelompok lawan. Tragis, korban ditemukan tewas. Korban luka sabetan senjata tajam di bagian dada. Warga mendapati korban dalam kondisi mengenaskan tergeletak di jalan. Kak, waktu itu Kondisi korban pertamanya itu nggak kelihatan, cuman penuh darah aja. Tapi begitu dilihat ternyata dadanya robek. oh, pelakunya masih di sana waktu itu? Pelaku pas saya pertama kali keluar Masih pakai parang. Hah? Pakai apa dia Dia senjatanya? bawa celurit panjang. Oh, berapa orang? Yang saya lihat yang terakhir mah cuma 2. Udah itu kabur dia? Kabur begitu. Tim Inafis Satreskrim Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk video rekaman CCTV. Korban tewas diketahui bernama Predi Syahputra, pelajar SMP berusia 15 tahun. 1 orang telah diamankan dalam kasus ini. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut mereka sudah saling kontekan dan janjian di Instagram. Oh, Ternyata sesama geng motor. Sama geng motor, setelah itu untuk yang sekarang sudah diamankan, itu kita masih melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Dia termasuk tersangka utamanya atau hanya ikut di dalam geng motor tersebut. Dua kelompok geng motor remaja saling tantang dan menyebarkan tawuran secara live di media sosial. Polisi masih memburu para pelaku tawuran. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk mendapatkan visum sebelum diserahkan pada keluarga. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi melaporkan. Lagi-lagi cuma karena salah paham, sekelompok warga bentrok dengan pekerja proyek. Akibatnya 1 orang tewas dan miris nih. Zaman sekarang orang kok gampang banget nih tersulut emosi. Ini beritanya nih. Bentrokan antar warga dan pekerja proyek pecah di sebuah lahan kosong di Kebon Kacang, 29 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga terus saling serang dengan pekerja proyek. Bentrokan akhirnya memakan korban tewas, 1 orang mandor proyek yang terkena senjata tajam. Selain itu, aksi penyerangan ini juga mengakibatkan sebuah pos dan kendaraan roda 2 rusak. Bentrok diduga karena kesalahpahaman saat pekerja proyek akan melakukan pembersihan lahan. Guna mencegah bentrok semakin meluas, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan tim ke lokasi kejadian. Keributan antara warga RW yang kami duga RW 01, 03 di Kelurahan Kebon Kacang dengan pekerja yang ada sedang mengerjakan land clearing di TKP ini. Karena adanya miskomunikasi tadi tersebut, akhirnya warga membuat terjadi keributan antara warga dengan pekerja sehingga mengakibatkan adanya 1 orang dari pekerja itu meninggal dunia. Tugas menghentikan sementara aktivitas pekerja dan memasang garis polisi agar tetap steril dari warga. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya iNews melaporkan. Seorang tukang jahit di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam. CCTV di lokasi kejadian merekam korban yang tengah dikeroyok sejumlah orang. Hari gini masih aja main keroyokan nih, payah. Kodir, 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit di Pasar Baru Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka lebam. Korban diketahui sudah 5 tahun menjadi penjahit dan tinggal seorang diri. Sementara CCTV di salah satu kios dekat lokasi kejadian merekam keributan korban dengan sejumlah orang. Petugas UPTD Pasar Baru Cikarang yang mendapatkan laporan terkait keributan di dalam pasar belum mengetahui penyebab pasti korban tewas. Kronologi itu mah ya kayaknya ada kecemburuan sosial. Anggota kepolisian sendiri belum melakukan olah TKP? Belum olah TKP. Mereka kan sekarang masih membawa Saksi-saksi? Iya, saksi-saksinya dikumpulkan, ada 4 orang itu saksi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Kasus ditangani Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi iNews melaporkan. Komplotan pembobol rumah di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi
saat sedang tidur. Otak pelaku seorang residivis yang sudah sering keluar masuk penjara. Lagi-lagi alasannya gara-gara kecanduan judi online sampai narkoba. Duh, narkoba. Emang ya. Tim Jatandras Polrestabes Makassar sampai harus memanjat rumah pelaku pembobol rumah lantaran khawatir pelaku kabur. Salah satu pelaku, Tino 26 tahun, memang dikenal lihai melarikan diri dari kejaran petugas. Pelaku lain yakni Saparudin 15 tahun dan Adnan turut diringkus di rumahnya masing-masing. Sejumlah barang bukti hasil curian langsung diamankan petugas dari lokasi kejadian. Sebelumnya korban mengaku telah 3 kali mengalami pencurian. Pelaku beraksi dengan membobol pagar hingga masuk melalui plafon rumah. Pelaku mencuri sejumlah barang, diantaranya ponsel, televisi, 1 karung pakaian sekolah, hingga membongkar 1 mesin pompa air yang terpasang. Untuk pengakuan dari tersangka sendiri, setelah kami melakukan interogasi, tersangka menggunakan uang dari hasil curian untuk bermain judi online dan menggunakan narkotika. Pelaku ditahan di Mako Polrestabes Makassar dikenakan pasal 363 KUHP pidana dengan pemberatan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Yang namanya pemberani nggak mandang laki-laki atau perempuan. Seperti mbak-mbak yang satu ini. Ngeliat ada maling motor beraksi, dia langsung refleks keluar rumah, nekat ngejar pelaku. Si maling yang kaget langsung lepasin tuh motor curiannya dan kabur. Hebat mbak, salut saya mbak. Maling motor beraksi. 2 pria bersepeda motor mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Nyaris saja berhasil. Beruntung pemilik motor melihat dan langsung mengejar pelaku. Pelaku melepas motor curian dan langsung kabur. Peristiwa terjadi saat pemilik motor sedang bertamu ke rumah temannya di perumahan Papan Mas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Seorang pelaku bahkan sempat melempar senyum pada pemilik motor. Dia diam, dia ngeliatin ceweknya apa yang satu yang ngeliatin perempuannya itu terus ketawa gitu kan, nyengir gitu, begitu nyengir, waktu itu ngeliatin, motor saya mau diapain gitu. Pada saat itu dia dikunci udah mau muter Pak, karena motor menghadap sini sehingga dia nggak bisa balik kan, muter, dipegang lah tuh lempar motornya ditubuhin. Pelaku membobol kunci sepeda motor dengan kunci letter T. 2 pelaku kabur tanpa sempat dikejar warga. Warga setempat mengaku dalam 1 bulan terakhir sudah 10 motor hilang dicuri di perumahan tersebut. Warga berharap kepolisian dapat segera menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang kian hari makin meresahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, masih ingat nggak kejadian kepala sekolah di Sumeneb, Jawa Timur yang tega melakukan perbuatan asusila kepada anak selingkuhannya dengan alasan ritual penyucian diri? Nah, akibat perbuatan bejatnya, pelaku akhirnya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Penjara siap dihuni, makanya jangan macem-macem. Dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda 100 juta dengan ketentuan. Vonis 17 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dijatuhi Pengadilan Negeri Sumeneb kepada J, kepala sekolah yang terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang tak lain anak dari selingkuhannya.
Pelaku tega melakukan aksinya terhadap korban yang masih berusia 13 tahun ini dengan alasan ritual penyucian diri. Pelaku bahkan bekerja sama dengan ibu korban dengan mengiming-imingi sepeda motor serta sejumlah uang. Usai sidang, keluarga korban menghormati putusan majelis hakim. Namun pihaknya tetap meminta hukuman yang maksimal diberikan kepada terdakwa. Kejaksaan tinggi mintanya kita 20, tapi ternyata putusannya 17. Tetap kita akan komunikasi ke pengadilan tinggi, gimana caranya nanti putusannya lebih dari 17 tahun. Itu saja dari kita. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Sumeneb menyatakan korban atau terdakwa dipersilahkan mengambil langkah hukum lanjutan sesuai aturan setelah putusan dibacakan. Guru itu sudah dipertimbangkan dalam putusan sebagai hal-hal yang memberatkan, sehingga putusan 17 tahun itu sudah termasuk pertimbangan hal-hal yang memberatkan dia sebagai guru. Sebelumnya, kepala sekolah bersama selingkuhannya yang juga merupakan tenaga pendidik sekaligus ibu kandung korban ditangkap polisi Agustus lalu. Aksi bejat keduanya terungkap setelah ayah korban mendapatkan laporan bahwa anaknya mengalami trauma psikis yang diduga kuat menjadi korban pencabulan. Tercatat C telah melakukan tindakan asusila sebanyak 5 kali di tempat yang berbeda. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Ini mobil pick up ngebut ugal-ugalan sampai nabrak pengendara lain di Bogor, Jawa Barat. Nah, akhirnya terjebak di lampu merah, mobil dan supirnya langsung jadi sasaran emosi warga. Akhirnya juga ketahuan, mobil pick up ternyata hasil curian. Supir yang ngebut nggak pakai otak, gara-gara dikejar pemilik mobil. Amukan warga tak terbendung saat mobil pickup tertangkap terhambat lampu merah di simpang tol Bor, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga semakin marah lantaran pengemudi tak menyerah, justru berulang kali mencoba menjalankan mobil melarikan diri. Mobil hancur dirusak massa, pengemudi tak luput dari amuk warga. Belakangan diketahui, mobil pickup adalah curian. Si pencuri mengemudi mobil ugal-ugalan melarikan diri dari kejaran pemiliknya. Ya, karena waktu kejadian itu kendaraan memang sedang dikejar-kejar oleh massa. Dari mungkin massa yang dari TKP yang satunya lagi mengejar kendaraan tersebut sampai dengan berhentinya di lokasi di Simpang Bor itu karena terhambat oleh lampu merah. Pencurian mobil pickup disebut terjadi di kawasan Pakansari, Kabupaten Bogor. Pelaku beserta barang bukti mobil curian diamankan aparat Polsek Cibinong sesuai tempat kejadian perkara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Ini maling motor kejam di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Maling motor ini tega nyeret mbak-mbak yang punya motor karena bertahan pegangan di behel belakang sepeda motornya. Korban luka-luka terseret motor sampai sejauh 100 meter. Sedihnya nih ya, nggak ada warga sekitar atau pengendara lain yang bantuin. Ini parah ini. Tragis, korban curanmor luka-luka diseret pencuri motor. Korban yang berpegangan pada behel belakang sepeda motornya diseret pencuri sampai sejauh 100 meter. Pencurian sepeda motor terjadi di parkiran tempat korban bekerja kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat melihat motornya dicuri, korban langsung mengejar, mencoba menahan sambil memegangi behel belakang sepeda motornya. Namun pelaku terus melaju tak peduli. Saya langsung teriak, itu motornya, saya bilang gitu, motornya Wika, aku bilang gitu. Akhirnya kita berdua lari sekencang-kencangnya, udah dapat nih mas motornya. Pas habis dapat motornya, si maling itu langsung ngegas kenceng. Saya lari ke tengah jalan, saya teriak maling, saya ke tengah jalan. Maksud saya tuh biar jadi pusat perhatian, tapi ternyata udah nggak ada yang nolongin saya. Di situ ada bengkel, juga ada orang-orang banyak ngeliat saya lari, cuma diliatin doang. Akibat terseret sepeda motor, korban luka di bagian kaki dan paha.
Ironis, meski korban berteriak minta tolong, tidak ada warga maupun pengendara lain yang datang menolong. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kalau Bang Napi di situ, pasti dibantuin. Bang ya, pencuri motor nih jahat, tega amat nyeret korbannya. Kalaupun nggak ketangkep, pelakunya nih pasti nggak berkah uangnya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!